Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, khususnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi atas inisiasi adanya kegiatan sekolah propaganda ini. Saya kira ini suatu langkah maju gitu ya. Jadi kalau zaman saya dulu ada Insbata Institut Bawah Tangga, kita adakan diskusi rutin begitu ya. Saya lupa harinya, tapi kalau tidak salah itu malam Kamis gitu ya, di bawah tangga kampus 2 itu. Alhamdulillah dari diskusi-diskusi ringan itu ya, itu banyak melahirkan aktivis-aktivis yang brilian gitu ya, dan juga paling tidak banyak yang terinspirasi dari diskusi-diskusi itu untuk membaca buku, kemudian memiliki koleksi buku yang banyak. Karena dari situlah sumber ilmu yang paling utama atau yang paling dominan pada saat itu gitu ya. Mudah-mudahan ya sekarang meskipun ada tantangan teknologi HP, tetapi ya harapannya teman-teman tidak lalai gitu ya dengan membaca buku. Ya kalau seumpamanya zaman dulu kita harus membeli banyak buku gitu karena memang sumbernya hanya dari situ gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang kalau tidak memiliki buku ya teman-teman aktivis harus memiliki e-book lah gitu ya, minimal berapa 500 sampai 1000 e-book katakanlah gitu, karena buku itu sebagai sumber ilmu gitu ya, atau dengan istilah lain itu buku adalah jendela dunia gitu. Jadi kalau kita ingin berkembang, kita ingin memiliki hidup yang dinamis dan bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan, ya kita harus lebih banyak membaca buku atau membaca pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu gitu ya, yang tentunya akan menginspirasi kita untuk dinamis dan progresif di dalam kehidupan kita. Nah, sekolah propaganda ini kalau saya cermati dari materi yang disampaikan oleh para pembicara, saya kira akan sangat penting bagi teman-teman begitu ya, untuk memberikan wawasan dan gambaran bagaimana kehidupan real di dalam baik dalam lingkupnya organisasi terkecil gitu ya, sampai yang terluas dalam tataran dunia politik begitu ya. Itu memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang dilandasi ya dengan keilmuan. Nah, saya kira materi yang disampaikan ini sangat bagus untuk teman-teman ya di dalam merespon gitu ya persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang terjadi baik di lingkungan kita sendiri maupun yang terjadi di negara ini. Cuman satu catatan yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, bahwa mahasiswa itu memang harus kritis gitu, karena salah satu tujuan daripada pendidikan itu adalah melahirkan mahasiswa atau pelajar gitu yang memiliki pemikiran kritis gitu. Tetapi yang menjadi catatan bahwa kritis itu harus solutif gitu. Jadi jangan sampai kita hanya bisa mengkritisi tapi tidak tahu solusinya seperti apa gitu ya. Atau juga jangan sampai menjadi bumerang gitu ya. Kita berlaku kritis terhadap orang lain gitu ya, berlaku kritis terhadap lembaga, berlaku kritis terhadap negara bahkan gitu ya, pembangunan masyarakat seumpamanya yang tidak proporsional, hutang yang sekarang semakin lama semakin menumpuk tanpa solusi gitu seumpamanya ya. Nah, tetapi kita sendiri harus konsisten gitu, bahwa ketika kita mengkritisi apa solusi yang kita berikan. Dan kalau kita mengkritisi suatu hal gitu ya, itu juga harus proporsional dengan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita terlalu kritis terhadap lembaga, terhadap orang lain, tetapi pada diri kita sendiri tidak kritis gitu ya. Ini juga yang sering menjadi bumerang teman-teman aktif
aktivis mahasiswa itu biasanya hanya bisa ngomong tapi tidak bisa menjalani sendiri semuanya. Contohnya kuliahnya lama-lama, IPK-nya pas-pasan gitu ya, tidak berprestasi dan lain sebagainya. Ya itu jangan sampai terjadi gitu. Makanya kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi ini sekolah propaganda ini merupakan suatu kemajuan bagi teman-teman semua. Saya mengapresiasi adanya ini gitu ya, karena ini salah satu upaya gitu ya untuk melahirkan teman-teman mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis. Tapi ya saya selalu menekankan bahwa kita harus proporsional ya dan profesional ya. Artinya ketika kita mengkritisi sesuatu ya kita harus profesional gitu. Kalau sebenarnya kita mengkritisi sesuatu padahal kita sendiri rapuh di dalamnya, ya kita tidak akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, itu saya kira catatan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, karena sebelum ini gitu ya saya sudah istilahnya memanggil beberapa teman-teman aktivis mahasiswa yang sekarang sudah demisioner atau sekarang sudah purna begitu ya, dari DPM dan BEM dan juga organisasi lain gitu, yang mereka dulu bersikap kritis tapi ketika mereka sampai hari ini belum menyelesaikan skripsi mereka, saya selalu pertanyakan itu. Anda menuntut orang lain profesional tetapi banyak hal ya yang Anda sendiri belum profesional di dalamnya gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa khususnya teman-teman IMM, saya pernah berproses di IMM sehingga sangat paham bahwa dinamika yang dibangun di IMM itu tidak lepas dari 3 hal ya, yang sering saya katakan: gerakan kemahasiswaan, gerakan keagamaan, dan gerakan kemasyarakatan. Jadi seprogresif apapun pemikiran kita ya kita harus bungkus dengan itu. Landasan ideologis, landasan religiusitas dan humanitas itu harus selalu kita pegang itu, karena itu menjadi ciri khas itu. Jangan sampai kita terlalu progresif sementara nilai-nilai agama, nilai-nilai humanitas itu kita hilangkan atau hilang dari dalam diri kita ya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada sambutan pagi hari ini untuk acara sekolah propaganda ini. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat gitu ya untuk teman-teman IMM ataupun aktivis lainnya untuk lebih maju, untuk lebih berkembang gitu ya. Silahkan Anda berkembang sebaik-baiknya gitu ya dengan organisasi, membaca buku, kemudian mengekspresikan pemikiran-pemikiran Anda lewat diskusi-diskusi, termasuk dengan kegiatan-kegiatan ekstra kelas ya, ekstrakurikuler seperti ini gitu. Saya kira ini sesuatu hal yang positif gitu ya. Dan jangan lupa ya kita harus selalu berfastabiqul khairat. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Artinya apa? Ya ini bagian daripada upaya kita untuk menjadi komunitas yang terbaik. IMM itu harus cerdas secara intelektual, harus cerdas secara emosional, dan harus cerdas secara spiritual ya. Itu pesan saya. Sekali lagi selamat bersekolah gitu ya di sekolah propaganda ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan Anda kelak ya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekhilafan. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.